berkata kepada Petrus, Petrus, dulu gak bisakah kamu berjaga-jaga sama saya sejam aja, please? Ngerti terus kalian? Teruskan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iya, teruskan. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, kata Yesus, ya Bapakku. Ya Bapakku. Oke deh gini Tuhan, Bapak begini deh. Kalau seandainya saya harus terima, ya sudah, biarlah kehendak Bapak yang jadi. Mungkin Bapak berkata begini, ini waktu dialog kan gak mungkin Bapaknya Bapakku kalau boleh cawan lewat kan gak mungkin. Mungkin dia berkata, anakku, gak bisa. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini sudah dinubuatkan dari sejak Adam jatuh. Bukankah kau tahu? Pada waktu Adam jatuh, Adam pakai pakaian dari daun-daunan. Lalu aku bikin ilustrasi. Lalu aku berikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Itu kau. Kalau engkau menolak, semua dunia ini akan binasa. Makanya iblis pikir kematian Yesus itu akhir segala-galanya. Sebentar ya saudara, saya coba mau mintas dulu. Coba buka 1 Korintus 2 ayat 8 dulu. Sabar. 1 Korintus 2. Di tempat lain saya nggak sepanjang ini, tapi buat di sini saudara beda. Saya akan uraikan jelas sama saudara. Perhatikan 1 Korintus 2 ayat 8. 1 Korintus 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Iya, terus? Sebab kalau sekiranya mereka mengenal, kalau iblis penguasa dunia, mereka kenal Yesus. Teruskan. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Berarti waktu Yesus disalib itu kemenangan. Iblis saja tahu, bukan bangkit. Pada waktu Yesus mati disalib, sampai dia berkata, kalau saja gua tahu nih. Iblis kan waktu Yesus mati kan ketawa, mampus kau. Dia nggak tahu, lu yang mampus. Saya bisa ngerti kan? Lu yang mampus. Kalau seandainya iblis kenal, dia tidak akan menyalibkan. Sebab kenapa? Kalau dijabarkan, kalau penguasa dunia, iblis kenal sama Tuhan, dia tidak akan menyalibkan. Lu kenapa? Kalau disalibkan, gua mati, gua hancur, gua kalah. Makanya gua nggak tahu. Kalau gua tahu, gua biarin. Biarin aja Yesus hidup. Kawinlah sama Maria Magdalena. Lalu punya anak. Anaknya dibikin film. Filmnya namanya Da Vinci Code. Susah orang Batak. Amin sekalian. Kan bisa begini. Saudara, berarti ayat ini, dengar ya saudara. Berarti iblis itu ngasih tahu sama kita. Kemenangan Yesus itu waktu dia mati. Bukan waktu dia bangkit. Karena ayatnya bilang begitu. Kalau iblis kenal Yesus, gua nggak akan salibin. Aduh, gua nyesel gua Yesus salibin. Kan begitu. Karena pada saat itu terus sekali waktu Yesus disalib, pada waktu Yesus ambil keputusan lalu kemudian disalib, iblis cekikikan. Tapi pas Yesus mati, cek, sudah selesai, finish. Itu saudara, iblis hancur-hancuran di situ. Semua bisa bilang amin? Makanya saudara sekalian perhatikan baik-baik. Pada waktu di Taman Getsemani, itu terjadi pertempuran yang luar biasa. Balik lagi James. Tadi itu yang di Getsemani tadi. Terserah lah, 40-100 juga boleh lah, terserah. Ayat 42. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Anakku, enggak mungkin. Tidak mungkin dunia ini akan ditebus, diselamatkan hanya dengan satu cara saja. Kalau kau mati. Kau mati buat mereka. Kau kalahkan iblis buat mereka. Makanya sorry, maaf. Dan Bapak di sorga berkata, punten, nggak bisa, lu mesti mati. Teruskan. Lalu Yesus pergi untuk kedua, ayat 43, dan ketika Yesus kembali pulang, Yesus mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berhati. Teruskan. Yesus membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga
kalinya mengucapkan doa yang itu. Yang mana? Ya Bapakku. Yang mana? Yang kedua. Betul. So, ngerti kan? Bukan yang awal. Soalnya apa saudara sekalian? Yang kedua dia udah bilang gini. Yang pertama dia berkata gini, Bapak, please, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Saya nggak sanggup untuk menerima ini. Kalau boleh. Tapi di belakangnya berkata, tapi kalau saya harus minum, biarlah kehendak Bapak yang jadi. Kira-kira bapaknya akan berkata apa? Hehehe. Iya memang begitu nak. Karena sudah dinubuatkan sejak Adam jatuh. Jadi nggak bisa tidak. Kamu harus mati. Yesus berdoa kembali lagi. Lalu ngomong. Ya kalau saya harus minum. Sekali lagi ya. Biarlah kehendak Bapa saja yang jadi. Aku hanya melakukan karena kehendak Bapa. Semua bilang amin. Ketika ketiga kali lagi saudara. Perhatikan. Dia lihat semua udah tidur. Karena matanya berat. Ya sudahlah. Dia ngomong lagi yang itu. Baik Bapak, kalau memang benar gak mungkin, pasti gak mungkin anakku. Oke, kalau memang gak mungkin, biar kehendak Bapak yang jadi. Nah lihat sekarang ayat yang 45. 45. Sesudah dia mengatakan yang ketiga kali, dan tidak dilanjutkan dengan keempat kali, karena sudah tahu percuma lo ngotot. Karena Bapak udah berkata, tidak ada jalan lain untuk merebut kekuasaan, mandat yang sudah dipegang oleh iblis. Harus dengan kematianmu. Kamu mati buat semuanya. Nggak bisa. Sesudah itu, teruskan. Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jangan tidur. Tidurlah. Jangan tidur. Jadi dia berkata, ya udah tidur aja. Ya, tidur. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Ya. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Perhatikan baik-baik ya saudara. Perhatikan baik-baik. Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari di Taman Getsemani? Saya akan ambil dua bagian saja. Ini letak kemenangannya nih. Pada saat sebelum dia mengambil keputusan, ada dua faktor ini saudara yang menyebabkan akhirnya kita menang. Yang pertama, buka ayat 38 dulu. Ayat 38, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Iya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Terus satu lagi James. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Iya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, iya, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu Bapak berkata apa? No. Please, Father, tolong. Kalau boleh lewat. No. 3 kali. No. Lalu dia berkata, baik, saya lakukan. Ini namanya ketaatan. Semua bilang amin. Karena ketaatan satu orang, seluruh dunia ini yang percaya Yesus diselamatkan. Tapi gara-gara ketidaktaatan satu orang, seluruh dunia hancur. Semua bilang amin. Roma pasal yang kelima, baca James dari ayat 17 sampai 19. Yang pertama, perhatikan saudara sekalian, ketaatan yang luar biasa. Karena apa saudara? Ketaatan adalah suatu tindakan yang sebenarnya tidak masuk di akal. Saya ulang. Ketaatan adalah suatu tindakan yang sebenarnya tidak masuk di akal, tapi terpaksa harus kita lakukan atas dasar firman Tuhan. Kenapa saya bilang terpaksa? Karena bukan keinginanku. Saudara bisa ngerti maksud saya? Terpaksa karena kita lihat kebenaran firman Tuhan. Atas dasar firman Tuhan ini, oke, aku lakukan. Sebenarnya lu mau lakukan nggak? No. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-17. Baca James. Roma 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Betul. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dari Tuhan
Tuhan Yesus dan anugerah kebenaran dari Yesus akan hidup dan berkuasa oleh karena gara-gara satu orang itu. Namanya siapa? Yesus Kristus. Ngerti saudara sekalian ayat ini? Teruskan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula Gara-gara satu orang, satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. semua bilang amin. Teruskan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Gara-gara satu orang yang tidak taat, yaitu Adam dan Hawa. Kenapa saudara sekalian? Tuhan berkata, Adam, Hawa, jangan kamu makan buah ini. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan kamu makan buah ini. Kan dalam pikirannya Adam berpikir gini, Tuhan, apa bedanya sih buah ini dengan yang lain? Kan sama aja. Tuhan berkata jangan, malah justru dikasih tahu jangan, orang jadi penasaran. Kan saya pernah cerita sama saudara, ada suami istri, bapak dan ibu, lalu saudara dia punya anak, anggaplah anaknya 4 deh atau 5 lah. Lalu bapak anak ibunya berkata, anak-anak, mama papa mau pergi, ada acara di luar. Nah ini di meja makan ada makanan, kamu makan semuanya ya. Mama sudah siapin segala-galanya, tapi tolong yang di tengah jangan dibuka. Itu pakai ngomong lagi, mesti diem aja. Justru ketika ngomong dia penasaran, betul apa enggak? Ketika mamanya pergi, saudara 5 anak ini tidak ada yang makan, mereka melongo. Lalu mereka diskusi, apa yang di tengah? Yang satu bilang jangan-jangan ini ati naga. Yang satu lagi enggak mungkin. Ini mungkin pantat biawak. Berarti sekalian, mereka ayo makan, tar dulu, makan gampang. Ini di tengah apa? Jangan-jangan ini mutiara naga yang tidak boleh dimakan, barang antik. Lalu mereka berkata, yuk kita lihat lu. Gak boleh, nanti ibu bilang gak ada. Apa jangan buka-buka, nanti celaka. Udahlah, gak ada yang lihat ini. Pembantu udah gak ada semua, dia lihat CCTV tutupin dulu saudara sama permen karet. Setelah selesai gitu, yuk kita makan, kita lihat dulu. Begitu dilihat kan tikus kecil, begitu dibuka tikusnya lari. Saya mau nanya, makan atau cari tikus? Dia cari tikus itu. Nangkap ya saudara sekalian. Lah itu Adam sama aja. Ketika Tuhan berkata semua pohon ini boleh dimakan, yang ini nggak boleh, kan bikin penasaran. Masa sih nggak boleh? Emang rasanya kayak apa? Gara-gara ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam dan Hawa, maka semua manusia jatuh dalam dosa. Lalu saudara berkata, Pak, saya kan gak berbuat dosa. Masih bayi kan gak berbuat dosa. Saya udah katakan, mau masih bayi mau dewasa, semua bawa dosa. Semua bilang amin. Tapi semua itu dikalahkan dengan ketaatan satu orang. Ayat yang ke-19, tolong baca James, satu lagi James. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan. Gara-gara ketidaktaatan satu orang, yaitu siapa James? Adam. Terus semua orang telah menjadi orang berdosa. Betul. Terus demikian pula oleh ketaatan satu orang, iya, yaitu Yesus Kristus, iya, semua orang menjadi orang benar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berarti kemenangan kita tuh gara-gara apa? Ketaatan Yesus. Itu suatu tindakan yang berat, yang sebenarnya tidak masuk di akal. Saya cuma kasih contoh begini. Saudara tahu kan? Semua bilang amin dulu deh. Saudara, saya nggak tahu apa saudara tahu apa enggak. Saudara tahu kan perkawinan di Kana? Oke? Pada waktu itu mereka kehabisan anggur. Saya nggak jelas kehabisan apa kurang, nggak kita bahas. Saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu itu mereka panik karena tidak ada air anggur. Saudara tahu? Yesus berkata, masukkan ke dalam tempayan air. Tolong dijawab, saya bertanya, air apa? Air jahe? Apa? Air murni? Iya, air putih, nggak ada air kuning, Air tawar. Oke, saya mau nanya sama saudara, sebelum itu Yesus pernah melakukan mujizat nggak? Belum pernah sama sekali. Dengar ya, setelah dimasukin air, saudara Yesus begini nggak? Begitu. Atau dimasukin tangannya. Dia omong.
Sambil nyanyi, diobok-obok, airnya diobok-obok. Saudara tahu? Setelah dimasukin, lalu Yesus berkata, cedok, bagikan. Saya mau nanya sama saudara, itu kira-kira pelayan mikir nggak? Nangkep saudara sekalian? Gila, yang dimasukin tuh air. Yang satu lagi bilang, iya malah ludah gua kecipratan ke situ. Saudara kan? Tetapi mereka ambil cedok, saudara. Mereka antarkan kepada pemimpin perjamuan. Kalau di tengah jalan mikir, kita cicipin dulu yuk, cicipin. Mereka tidak tahu, saudara sekalian. Mereka taat. Itu satu tindakan yang sebetulnya tidak masuk di akal. Tapi ketika dia lakukan, saudara dengarkan baik-baik. Itulah yang menyebabkan mujizat terjadi. Semua bilang amin. Pada waktu mereka nyedok, mereka nggak tahu apa. Contohnya si Petrus. Simon Petrus cari ikan nggak dapat. Saudara setelah nggak dapat, lalu Yesus kata, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Petrus bilang apa? Guru, semalaman kami banyak kan teh udah cari ikan teh nggak ada. Saya sudah nyelam sampai ke bawah, sudah lihat semua libur karena hari Jumat kenaikan Yesus, hari Sabtu kejepit, jadi mereka lagi pada ke puncak si ikan tuh. Gue udah cari. Saya bisa ngerti kan? Tetapi Petrus berkata apa? Tapi karena engkau yang merintahkan, oke, gue jalan. Saudara ngerti kan? Itu satu tindakan yang sebenarnya nggak masuk di akal. Nah, yang dialami, yang dilakukan Yesus pada waktu itu adalah ketaatannya. Semua bilang amin? Itu yang pertama. Dan yang kedua, perhatikan baik-baik sekarang ayat yang ke-38.